이번 상품은 요가 매트고요. 행운의 당첨 번호는 Seorang pemuda bernama Lee Jong-soo yang bekerja paruh waktu mengantarkan barang, tiba-tiba diberikan kupon undian oleh seorang SPG yang terus memperhatikan Jong-soo dari awal kedatangannya. 행운의 당첨 번호는요. 8 시작하도록 하겠습니다. 다음에 Entah kebetulan atau memang beruntung, Jong-soo kemudian terpilih sebagai salah satu pemenang. Ia pun menerima hadiah berupa jam tangan wanita dari SPG yang terlihat so akrab tersebut. Wajar saja, SPG itu rupanya adalah teman masa kecil Jong-soo. Ia bernama Hemi. Ia telah melakukan oplas agar penampilannya lebih menarik, dan pantas saja jika Jong-soo kini tak mengenali Hemi. 고객님 안 계신가요? 나야, 신혜미. 그럼 어떡해? 이거 여자용 손모시인데. Lama tak bertemu, Jong-soo dan Hemi bertukar cerita. Selain kerja paruh waktu, Jong-soo juga tengah berusaha untuk jadi penulis novel. Sementara Hemi cukup nyaman dengan pekerjaannya sekarang. Jong-soo memberikan hadiah undiannya tadi kepada Hemi, dan Hemi pun kemudian mengajak Jong-soo keluar malam nanti. 오, 그럼 작가야? 와, 촌스러워. 작가 이종수. Di malam tersebut entah kenapa perbincangan menjadi sedikit serius. Dimulai dengan Hemi yang iseng bermain pantomim, seolah ia memakan jeruk di hadapan Jong-soo. Jong-soo memuji bakat Hemi tersebut. Namun Hemi bilang, tak ada hubungannya dengan bakat. Jika kita ingin ada jeruk, maka kita harus melupakan bahwa sebenarnya tidak ada jeruk. Intinya, kita harus benar-benar menginginkan jeruk itu ada. Maka perlahan, mulut akan berair dan merasakan kenikmatannya. 말고 여기에 귤이 없다는 걸 잊어먹으면. Topik pun semakin mendalam. Hemi bilang, ada dua jenis istilah rasa lapar yang ia ketahui. Little hunger adalah rasa lapar biasa akan makanan, tapi great hunger adalah rasa lapar yang lebih dari itu. Great hunger adalah rasa lapar manusia tentang arti kehidupan, dan orang-orang seperti itulah yang sebenarnya kelaparan. Hemi selama ini telah menabung dan mengumpulkan uang untuk traveling. Dia bilang dia akan segera ke Afrika, dan ia pun meminta tolong kepada Jong-soo untuk memberi makan kucingnya selama ia pergi. 리틀 헝거와 그레이트 헝거. 열심히 돈 모았거든. 여행 가려고. 배고픈 사람이라고. 그레이트 헝거라고 부르. Jong-soo kemudian ke tempat Hemi dengan membawa barang-barang yang lumayan banyak. Kata Jong-soo, ia hari ini akan langsung pindah ke rumah lamanya di daerah bernama Paju. Rumah tersebut kosong. Ibunya meninggalkan Jong-soo sejak masih kecil, sementara ayahnya merawat sapi di sana sendirian. Kini ayahnya terlibat kasus yang mengharuskan Jong-soo untuk segera pulang. 좋네 이만하면. Di kamar sempit itu, Hemi memanggil kucingnya yang bernama Boyle. Kucing yang tak kunjung muncul itu pun membuat Jong-soo menyindir Hemi. Jangan-jangan kucing tersebut adalah kucing hayalan, sama seperti pantomim jeruk tempo hari. Namun Hemi bilang, kucingnya itu memang biasanya tak muncul ketika ada orang asing. Dan lambat laun, perbincangan muda-mudi kesepian itu pun menjadi semakin menghanyutkan, yang berujung pada sebuah pertempuran. 고양이가 없다는 걸 잊어먹으면 돼. 오일이는 낯선 사람이 오면 어딘가에 숨어서 절대 안 나와. 너 상상 속의 고양이한테 먹이를 줘야 되는 거 아니야? Jong-soo akhirnya tiba di rumah masa kecilnya. Ia harus merawat sapi ayahnya. Diketahui, ayah Jong-soo adalah tipe orang yang sulit mengendalikan emosi. Maka tak heran jika ayah Jong-soo saat ini ditangkap karena diduga telah melukai petugas pemerintahan di daerah itu beberapa waktu lalu. 오 임마. 오.
Jongsu kembali ke tempat Hemi untuk memberi makan kucingnya. Namun seperti tempo hari, tak ada satupun tanda keberadaan kucing tersebut, melainkan hanya kotorannya saja. 머리카락 보이라. 이게 뭘까요, 볼씨? Jongsu lalu menghadiri persidangan ayahnya, namun kehadirannya itu hanya sekedar datang, karena Jongsu terlihat tak terlalu peduli. Jongsu pun bertemu pengacara ayahnya yang menyarankan Jongsu agar membuat surat petisi untuk penangguhan penahanan. Si pengacara menanyakan kenapa Jongsu masih menganggur, namun Jongsu kemudian berkata bahwa ia akan menulis. Ia ingin menulis sebuah cerita fiksi. 소설을 쓸 겁니다. 소설? 2 minggu berlalu, Jongsu terus memberi makan kucing Hemi yang tak pernah terlihat itu. Namun daripada mencarinya, Jongsu tampaknya lebih merasa kangen kepada Hemi. Dan kebetulan, tak lama Hemi menelpon dan meminta Jongsu untuk menjemput kepulangannya esok hari. 그래, 나갈게. Hemi rupanya tak sendiri. Ia kembali bersama teman lelaki yang baru ia kenal selama perjalanan. Lelaki itu bernama Ben. Melihat Hemi bersama pria lain, Jongsu pun mulai cemburu, meski perasaan itu coba ditutupinya. Mereka lalu lanjut makan bersama. Hemi menceritakan pengalaman travelingnya saat melihat sunset. Ia bilang, entah kenapa merasa kesepian. Matahari yang mulai turun awalnya membuat langit berwarna jingga, perlahan memerah, lalu jadi ungu dan biru. Kemudian, semuanya berakhir gelap. Ia merasa sepertinya itu adalah akhir segalanya. Ia bilang, ia merasa ketakutan. Hemi berharap andaikan ia bisa menghilang begitu saja seakan tak pernah ada. Dan kemudian, Hemi pun menangis. Sosoknya yang tampak ramah dan cenderung baik-baik saja rupanya telah menutupi perasaan sepi yang menggumpal dalam jiwa Hemi. 그런 생각이 들면서 Namun melihat Hemi menangis, justru membuat Ben malah terpesona. Ben bilang ia hampir tak pernah menangis dan lupa kapan terakhir kali hal itu terjadi. Mendengar hal tersebut, justru Jongsu dan Hemi lah yang kagum. Jongsu kemudian bertanya pekerjaan Ben. Ben bilang sulit menjelaskannya. Ia merasa yang ia lakukan seperti bermain. Menurutnya, di zaman sekarang tak ada bedanya antara bekerja dan bermain. 내 기억 속에서는 난 눈물을 흘려본 적이 없어요. 말하면 그냥 노는 거예요. 슬픈 감정인지도 모르죠. Makan malam pun selesai. Soto babat semua Ben yang bayar. Wajar saja ketika di parkiran, teman Ben telah mengantarkan mobil mewah milik Ben untuk pulang. Ben ternyata kaya raya. Hemi pun jelas memilih pulang dengan mobil mewah itu ketimbang naik pick-up butut yang dibawa Jongsu. Dari sini, Jongsu pun merasa minder dan seperti sudah kalah sebelum berperang untuk mendapatkan Hemi. Meskipun sebenarnya, hubungan mereka semua hanya sebatas teman. Singkat cerita, Jongsu diundang ke kafe milik Ben. Namun di sana, kedekatan Ben dan Hemi membuat Jongsu tampak semakin cemburu dan tak nyaman. 재미만 있으면 나 뭐든지 해. 손을 잡아봐. 그게 뭔데? 좋다 소리 못하고. 내가 네 마음에서 빼냈잖아. 오빠가 집에서 맛있는 파스타 요리해준대. Mereka pun kemudian pindah ke rumah Ben, karena katanya Ben akan memasak sesuatu. Ben suka memasak karena merasa bebas membuat apapun yang ia mau. Layaknya manusia yang memberi sesaji kepada dewa, Ben membuat sesaji, hidangan untuk dirinya sendiri dan kemudian memakannya. Kata-kata Ben itu seolah mengandung arti yang mencurigakan. Sepertinya ia benar-benar gemar memainkan dan menguasai sesuatu. 을 위해서 재물을 만들고 내가 그걸 먹는 거야. 생각하고 원하는 걸 내 마음대로 만들어낼 수 있었어요. Jongsu izin ke toilet, namun secara tak terduga, ia menemukan seperangkat alat make up dan banyak aksesoris wanita yang tersimpan di dalam sana. Hal tersebut pun semakin membuat penasaran tentang siapa Ben sebenarnya. Jongsu mulai curiga kepada Ben, bagaimana orang semuda itu bisa sangat kaya, punya mobil mewah,
mendengarkan musik sambil memasak pasta, bisa kemanapun sesuai keinginan, sedangkan kita tak tahu apa yang ia kerjakan untuk mendapatkan semua itu. Jongsu bertanya kepada Hemi, kenapa orang kaya dan misterius seperti itu bisa dekat dengan Hemi, yang boleh dibilang kelas sosialnya tak jauh beda dengan Jongsu. Padahal, Ben bisa mendapatkan gadis manapun yang ia mau. Hemi memang cantik, tapi tentu saja banyak wanita lain yang lebih dari Hemi. Lantas, kenapa harus Hemi? Hemi sendiri tak mengerti. Yang ia tahu, Ben berkata bahwa Hemi adalah wanita yang menarik baginya. Menarik dalam hal apa? Sejauh ini cuma Ben sendiri yang tahu. 수수께끼해 젊은 사람들. 오빠가 나 같은 사람 좋아한대. Mereka lanjut hingga malam dan bertemu dengan teman-teman Ben yang sepertinya sama-sama kaya. Di sana Hemi lagi-lagi membahas tentang Little Hunger dan Great Hunger dalam bentuk tarian di hadapan teman-teman Ben. Teman-teman Ben itu kemudian menyuruh Hemi memperagakannya, dan Hemi pun tanpa keberatan menuruti. Tapi apa yang ia lakukan justru membuat Hemi seolah menjadi bahan tertawaan orang-orang kaya itu tanpa Hemi sadari. Sementara Ben terlihat menguap merespon apa yang dilakukan Hemi. Dalam diam ia meremehkan dan merasa bosan, dan Hemi pun tanpa sadar terlihat memalukan dan menyedihkan di hadapan mereka semua. 점점 그레이터 언거가 되어가는 거예요. 이게 그레이터 언거예요. 동수야, 너 어디야? Hari berganti, Ben dan Hemi datang ke rumah Jongsu. Hemi pun mengingat-ingat masa kecilnya di daerah itu. Dulu di sekitar sana terdapat sumur. Ia pernah terjatuh ke dalamnya, dan saat itu Jongsu lah yang telah menyelamatkan Hemi. Namun sayangnya, Jongsu tak pernah ingat peristiwa tersebut. Mereka bertiga pun kemudian menikmati senja di depan rumah Jongsu. 저기 저 너머가 북한이잖아. 여다보면서 몇 시간 동안 울고 있었어. 우물에 빠졌었다고? 그때 종수가 날 발견해서 구출됐지. 오늘이 제일 좋은 날 같아. Hari telah menggelap, sementara Hemi tidur di dalam. Jongsu dan Ben berbincang di luar. Jongsu bilang ia benci kepada ayahnya yang temperamental. Karena sifat kasar ayahnya itulah, ibu Jongsu meninggalkan mereka. Ben pun bercerita bahwa ia memiliki hobi membakar rumah kaca. Ia memilih rumah kaca yang telah ditinggalkan dan membakarnya setiap 2 bulan sekali. Meskipun itu perbuatan terlarang, namun Ben tak takut karena polisi biasanya tak mempedulikan hal-hal seperti itu. Ia bilang di Korea ada banyak sekali rumah kaca yang sudah tidak berguna, dan ia merasa senang melihat rumah kaca itu dilalap api. Seperti ada sensasi tersendiri yang ia rasakan. Dalam hidupnya Ben tidak menilai mana yang benar dan mana yang salah. Ia hanya menerimanya saja, sama seperti hujan turun yang menyebabkan sungai meluap dan banjir. Tidak ada yang benar dan yang salah. Tidak ada moral bagi alam. Semua tentang keseimbangan. Terakhir kali Ben membakar rumah kaca sekitar 2 bulan yang lalu. Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuknya membakar lagi. Tujuan Ben ke rumah Jongsu salah satunya untuk memantau rumah kaca yang ada di daerah itu. Dan Ben sudah mendapatkan 1 rumah kaca untuk ia bakar berikutnya. Hobi Ben terbilang sangat aneh. Namun apa maksud dari semua perkataannya itu? Apakah Ben mengisyaratkan sesuatu? Entahlah. Hemi pun kemudian terbangun dan mereka pun akhirnya pulang. 분노 조절 장애가 있어요. 아버지가 시켰어요. 엄마가 집을 나간 날. 가끔 비닐하우스를 태운다고요? 그러니까 남의 비닐하우스를 태운다는 건가요? 하나를 골라 태우는 거예요. 쓸모없고 지저분해서 눈에 거슬려. 잡히면 어쩌려고. 안 잡혀요. 오늘 사전 답사를 온 거예요. 자연의 도둑만 있지. Jongsu bermimpi tentang rumah kaca yang terbakar. Ia terbangun dengan perasaan yang janggal. Ia kemudian menelpon Hemi, namun tidak ada jawaban. Jongsu yang mulai risau dan merasa ada sesuatu yang tidak beres pun kemudian keliling kampung untuk memeriksa seluruh rumah kaca yang ada. Ia terus kepikiran dengan kata-kata Ben yang bilang bahwa akan membakar rumah kaca yang ada di daerah sana. Namun setelah dicek,
tak ada satupun rumah kaca yang terbakar. Suatu hari Hemi menelpon Jongsu, namun bukannya berbicara, yang terdengar oleh Jongsu dari panggilan Hemi adalah suara langkah kaki yang sedang berlari kencang. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan apa maksud dari cerita ini? Sabar pemirsa, akan ada penjelasan di akhir. Jadi ikuti saja dulu alurnya. Jongsu yang terus-terusan cemas mengecek ke tempat Hemi, namun kode pintu kamarnya sudah diganti. Sang pemilik kontrakan pun keluar dan Jongsu mengatakan ia ingin masuk untuk memberi makan kucing Hemi. Si pemilik mengatakan tak pernah ada kucing di dalam sana karena penghuni dilarang membawa peliharaan. Jongsu yang bersikeras pun akhirnya dibukakan pintu, namun benar saja tak ada kucing maupun Hemi di dalam sana. Tak kunjung menemukan Hemi dan teleponnya juga tidak dijawab. Jongsu pun mulai membuntuti Ben. Ia pun lalu memberanikan diri bertemu langsung dengan Ben dan mulai dengan bertanya tentang rumah kaca yang ingin Ben bakar. Ben menjawab ia selalu membakarnya tanpa meninggalkan jejak. Jongsu bertanya apakah di dekat rumahnya. Ben menjawab iya, sangat dekat. Ia telah membakar rumah kaca itu beberapa hari setelah dari rumah Jongsu. Ben berkata, mungkin Jongsu tak sadar dan tak menemukannya karena rumah kaca itu sangat dekat dengannya. Di tengah kebingungan, kemudian datang seorang teman wanita Ben yang lain yang kemudian menyudahi obrolan penuh misteri itu. 벤 형. 정말 큰 게 있었으면 제가 못 봤을 리가 없는데. 매일 아침마다 확인했었거든요. 우리 집 주변에 너무 가까우면 안 보일 수 있어요. 물론 태웠죠. 생기는 바람에 진짜 미치는 줄 알았어요. Sebelum Ben pergi, Jongsu menanyakan kepada Ben tentang Hemi yang sudah sebulan menghilang. Ben pun juga tak bisa menghubunginya. Kata Ben, Hemi hilang bagai hembusan asap. Hemi lebih kesepian dari yang terlihat. Dan sebelum masuk mobil, Ben berkata lagi bahwa Hemi menganggap Jongsu adalah satu-satunya orang yang ia percaya. Dan Ben baru pertama kali itu merasakan cemburu. 보기보다 되게 외로운 여자예요. 혜미가 정수 씨 특별하게 생각한 거. Tak ingin berlarut-larut, Jongsu pun mulai mencari jawaban satu persatu. Ia ke rumah makan keluarga Hemi dan menanyakan tentang sumur di tempat tinggal mereka dulu. Para wanita itu mengatakan, sumur itu tak pernah ada. Mereka bilang, Hemi memang pandai membuat cerita. Sampai-sampai, orang bisa saja dibuat yakin dengan ceritanya. Sebenarnya Hemi dan keluarganya sendiri tak berhubungan baik. Hemi terjebak hutang. Ia tak diizinkan kembali sebelum hutangnya lunas. Dari cerita keluarganya, seolah semakin memperkuat bahwa Hemi tidak dalam kondisi yang baik-baik saja sejak awal. 하드비 갚기 전엔 절대 집에 못 들어온다고. 얼른 먹어. 몇 시간 동안 우물 밑에서 우물? 그런 일 있었어? 그런 일 없었어. 누군가 나타나 주길 기다리면서 우리 집 옆에 우물도 없었어. Meskipun sudah diberitahu, Jongsu tetap tak puas hati. Ia masih saja berusaha mencari sumur yang diceritakan Hemi untuk membuktikan cerita itu benar. Sampai akhirnya, Jongsu bertemu dengan penduduk lokal yang mengatakan bahwa sumur yang ia cari memang tidak ada sejak dulu. 그런 우물은 없었던 것 같은데? Jongsu akhirnya kembali mengikuti Ben. Begitu terus, sejak Hemi hilang, waktu yang Jongsu miliki hanya dihabiskan untuk mencari rumah kaca yang terbakar, sumur, dan membuntuti Ben. Satu-satunya orang yang patut dicurigai atas misteri hilangnya Hemi. Semua itu menjadi semakin kuat ketika rupanya dalam diam Ben juga sudah tahu selama ini Jongsu memata-matainya. Namun Ben memilih untuk membiarkannya.
Jongsu ditelepon ibunya. Mereka bertemu dan Jongsu bertanya tentang sumur di daerah rumah lama mereka. Yang anehnya, ibu Jongsu mengatakan bahwa sumur itu dulu memang ada. 그건 모르겠고 우물은 있었어. Jongsu kembali memantau Ben. Namun kali ini ia ketahuan. Ben mengajak Jongsu masuk ke rumahnya. Kebetulan, malam itu teman-teman Ben akan datang untuk berkumpul. Di dalam rumah Ben tiba-tiba terdengar suara kucing. Padahal sebelumnya, Ben tidaklah memiliki kucing. Ben bertanya kepada Jongsu tentang sejauh mana tulisannya. Namun Jongsu menjawab bahwa ia belum tahu akan menulis apa. Karena baginya, dunia masih misterius. 이게 무슨 소리예요? 세상이 수수께끼 같아요. Jongsu izin ke toilet. Dan ketika ia membuka laci aksesoris wanita yang disimpan Ben, ternyata kini sudah bertambah satu. Yang mana itu adalah jam tangan milik Hemi. Salah satu teman Ben kemudian datang. Ia terlambat menutup pintu dan menyebabkan kucing Ben kabur. Mereka bertiga mencarinya ke parkiran dan kemudian Jongsu berhasil menemukannya. Awalnya kucing itu tak mau mendekat, tapi setelah Jongsu iseng memanggilnya dengan nama Boil, nama kucing Hemi, kucing itu pun langsung menghampiri Jongsu. Semua teman Ben sudah datang. Jongsu pun ikut duduk bersama mereka di sana. Tapi saat salah seorang teman wanita Ben bercerita, ekspresi Ben kembali terlihat bosan. Ia menguap, sama seperti ketika Hemi bercerita di hadapan teman Ben tempo hari. 우린 돈 애지중지하잖아요. 걔네들은 돈 막. 돈 줬으면 좋겠어. 나 있으니까 달라고. Jongsu seakan tak tahu harus bagaimana lagi. Ia akhirnya kembali ke kamar Hemi dan hanya bisa berbaring membayangkan Hemi, lalu tertidur, menanggung rindu dan kebingungan seorang diri. Akan tetapi, scene pun tiba-tiba berubah dan memperlihatkan Jongsu sedang menulis. Ia berpikir sejenak dan menulis lagi. Sementara itu, Ben, si misterius kaya raya yang entah kenapa bisa masuk dalam kehidupan dua muda-mudi asal perbatasan itu pun semakin tak bisa ditebak saat ia di hunian mewahnya membawa kotak make up dan mendandani teman wanitanya waktu itu. Namun yang tidak disangka adalah Jongsu menghubungi Ben. Jongsu bilang ia bersama Hemi dan mengajak Ben bertemu di suatu tempat. Ben pun datang dan secara tak terduga, seakan hilang akal, Jongsu pun menyerang Ben secara bertubi-tubi. Ben seakan tak mampu melawan, hingga akhirnya Ben pun tumbang dan tak bergerak lagi. Jongsu kemudian memasukkan Ben ke dalam mobilnya, menyiram minyak, membuang pakaiannya ke dalam sana, dan menyalakan api. Jongsu sudah muak dan melampaui semuanya. Ia pun kemudian pergi, membiarkan tanda tanya dan amarahnya itu dilalap kobaran api. Jongsu sudah tidak peduli, dan film pun berakhir. Ini memang film berat. Sejujurnya saya butuh menonton adegan dan membaca dialognya berulang-ulang kali untuk menangkap apa yang coba disampaikan. Lalu kemana sebenarnya Hemi? Gadis ini ternyata menyimpan beban pikiran. Hubungannya dengan keluarga terbilang buruk, terlilit hutang, insecure dan sebagainya. Ia melakukan oplas untuk lebih diperhatikan orang lain. Karena nyatanya Hemi memang kurang perhatian. Bahkan tak ada yang peduli saat dulu ia jatuh ke sumur. Semua itu membuatnya hampa, kosong, dan mulai mempertanyakan arti kehidupan hingga ia bertemu lagi dengan Jongsu.
sosok spesial yang telah menyelamatkannya dari sumur, satu-satunya orang yang dipercayainya. Kemudian ia pun bertemu dengan Ben. Seperti kata Hemi, Ben tertarik padanya, hingga akhirnya mereka semakin dekat, dan Hemi pun menghilang begitu saja. Orang terakhir yang bersamanya adalah Ben. Lelaki misterius ini sudah mencurigakan sejak awal. Di rumahnya, Jong-soo menemukan alat make up dan kumpulan aksesoris wanita. Dan terakhir, Jong-soo menemukan jam tangan Hemi di sana. Sempat tak bisa dihubungi, Hemi akhirnya menelpon Jong-soo. Dan yang terdengar hanyalah suara langkah kaki Hemi yang sedang berlari. Berdasarkan hal-hal tersebut, Ben lah yang patut dicurigai atas hilangnya Hemi. Seperti pengakuan Ben, pekerjaannya hanyalah bermain. Ia juga mengatakan hampir tak pernah sedih dan menangis, yang berarti empati dan emosinya yang patut dipertanyakan. Ia suka memasak karena merasa bisa membuat apa saja yang ia inginkan. Ia menganggap dirinya bebas melakukan sesuatu seperti dewa, yang paling tinggi dari yang lain, yang mengendalikan semuanya. Dari kegemarannya berbuat sesuka hati dan menganggap dirinya superior, bisa dicurigai bahwa Ben adalah si di film ini. Ia mengoleksi barang-barang korbannya dan menganggap semua pekerjaannya itu hanyalah permainan. Ben hobi membakar rumah kaca, namun Jong-soo tak menemukan bekas rumah kaca yang terbakar karena rumah kaca itu sangat dekat dengan Jong-soo. Semua itu hanyalah perumpamaan, karena rumah kaca yang dimaksud Ben sebenarnya adalah Hemi, karena Hemi sangat dekat dengan Jong-soo. Hingga Jong-soo tak menyangka Hemi lah rumah kaca yang dimaksud. Ben membakar rumah kaca yang sudah tak berguna dan ditinggalkan pemiliknya. Semua itu menjurus pada Hemi, yang menurut Ben jiwanya telah kosong, tak ada arti, karena raganya telah ditinggalkan jiwa yang memiliki raga itu. Begitu pula dengan teman wanita yang didandani Ben. Mungkin saja ia adalah korban selanjutnya. Ben terlihat menguap tanda ia bosan saat wanita itu bercerita, sama seperti responnya ketika Hemi bercerita. Sesuai dengan kata-katanya, Ben senang bermain sesuka hatinya. Ia mendandani korban-korbannya, merasa menguasai mereka, untuk kemudian diubahnya menjadi abu dan hembusan asap. Seperti yang ia katakan pada Jong-soo, Hemi hilang bagai hembusan asap, yang berarti Ben telah membakar para rumah kaca koleksinya itu. Masih ingatkah kalian ketika Hemi bermain pantomim di awal? Hemi bilang jika kita ingin jeruk itu ada, maka kita harus yakin bahwa jeruk itu ada, dan melupakan bahwa jeruk itu sebenarnya tidak ada. Lalu kita akan segera bisa merasakan keberadaan jeruk tersebut. Begitu pula dengan Boil, kucingnya Hemi. Keberadaannya di awal menjadi misteri, hingga Jong-soo kemudian menemukan kucing di rumah Ben dan memanggilnya dengan nama Boil. Lalu kita pun percaya bahwa itu adalah kucingnya Hemi yang diambil Ben setelah ia melenyapkan Hemi. Semua itu menjadi bukti kuat untuk Jong-soo kemudian menganggap Hemi telah menghilang karena menjadi korban kejahatan Ben. Jong-soo pun menyerang Ben sebagai pelampiasan amarahnya. Tapi apakah yang terjadi benar demikian? Belum tentu, karena sebelum Jong-soo menghabisi Ben di akhir, ada scene di mana Jong-soo duduk menulis di kamar Hemi. Saya curiga jangan-jangan semua yang terjadi adalah kisah yang ditulis Jong-soo dalam novelnya. Scene tersebut seolah berbeda dimensi dengan apa yang terjadi di sebagian besar film. Dan bisa jadi, semua ini adalah kisah fiksi yang Jong-soo bayangkan. Dari awal, Jong-soo selalu bilang ia belum tahu ingin menulis apa, karena dunia masih misterius baginya, yang berarti ia belum menemukan ide tentang siapa karakter Ben, kemana Hemi menghilang, dan sebagainya. Itulah kenapa keberadaan sumur masih tak terpecahkan. Yang mengatakan sumur itu ada hanya Hemi dan ibu Jong-soo. Namun keluarga Hemi dan warga lain mengatakan sumur itu tak pernah ada. Begitu pula dengan Jong-soo yang tak menemukannya. Ini menandakan Jong-soo masih kebingungan menulis ceritanya sendiri. Ia belum bisa menentukan detail mana yang diperlukan dalam tulisannya. Sebelum Jong-soo menghabisi Ben, Ben sempat bertanya, "Kemana Hemi? Kau bilang kau bersama Hemi." Dialog singkat itu menunjukkan bahwa Ben percaya bahwa Jong-soo datang membawa Hemi. Padahal itu hanya pancingan Jong-soo agar Ben tidak curiga diajak bertemu. Mungkin saja Ben benar-benar tak tahu apa-apa tentang kemana Hemi. Persona Ben yang ditampilkan di sepanjang film bisa jadi adalah visualisasi hasil tulisan Jong-soo yang dilebih-lebihkan, agar Ben bisa disalahkan dan tidak menutup kemungkinan Ben adalah kambing hitam dari hayalan Jong-soo untuk tulisan fiksinya. Kuncinya adalah kata-kata Hemi di awal saat ia bermain pantomim. Jika kita meyakini sesuatu itu ada, maka kita bisa merasakannya. Jong-soo telah mempraktekkan kata-kata Hemi tersebut. Dengan kata lain,
Semua ini adalah gabungan antara tulisan fiksi Jong-soo dan yang sebenarnya terjadi. Gabungan antara yang ada dan tidak ada, gabungan yang nyata dan hayalan Jong-soo. Layaknya harapan dan rasa takut, harapan itu tidak ada jika kita tidak meyakininya. Rasa takut juga tidak ada jika kita tidak merasakannya. Begitu juga kesalahan dan keburukan kita di masa lalu. Apakah itu layak ada untuk memberikan kita pelajaran, sementara keburukan itu telah merugikan hidup orang lain? Semua tergantung keyakinan. Jong-soo memilih untuk yakin bahwa Ben lah yang menghilangkan Hemi, walaupun sebenarnya tak pernah ada bukti nyata tentang keburukan yang Ben lakukan kepada Hemi. Begitu juga antara kelas sosial Ben, Jong-soo, dan Hemi. Kita hidup dalam batasan status kelas atas dan kelas bawah. Sekat yang men-trigger orang untuk percaya diri atau minder. Yang membedakan perlakuan orang terhadap kita, batas yang menentukan kelayakan. Padahal batasan itu sebenarnya tidak ada. Manusialah yang membuat batasan itu, dan manusia sendiri yang kewalahan. Saya pribadi memilih kesimpulan terbuka untuk menentukan endingnya. Bisa jadi Ben tidak bersalah, atau mungkin saja memang Ben pelakunya. Seperti hidup ini, segala sesuatu sangat mungkin terjadi. Manusia hanya bisa menerka tanpa tahu seperti apa semesta ini bekerja. Mengutip kata-kata Ben, tak ada moral bagi alam. Semua tentang keseimbangan. Kalian bebas menentukan endingnya. Silahkan tulis di kolom komentar tentang pendapat pribadi kalian. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, share, dan dukung perkembangan channel ini lewat link yang kami sediakan di deskripsi.